Tidak ada yang berani mendekati rumah tua itu setelah matahari terbenam. Bukan karena bangunannya hampir roboh, bukan karena letaknya jauh dari pemukiman, tapi karena setiap orang yang pernah masuk ke sana saat malam hari selalu keluar dengan satu cerita yang sama. Mereka mendengar suara seseorang memanggil nama mereka dari dalam rumah. Masalahnya, saat itu rumah tersebut kosong, dan yang lebih mengerikan lagi, suara itu adalah suara mereka sendiri. Namaku Rian. Saat kejadian ini terjadi, usiaku baru menginjak 17 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun bambu. Kehidupan di sana sangat tenang. Tidak banyak hal aneh yang terjadi. Setidaknya sampai aku mengenal rumah tua di ujung desa. Rumah itu sudah berdiri puluhan tahun. Catnya mengelupas, atapnya sebagian runtuh, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Orang-orang desa menyebutnya rumah Sastro. Menurut cerita orang tua, pemilik rumah itu bernama Pak Sastro. Ia tinggal sendirian setelah istri meninggal. Suatu malam, Pak Sastro ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Anehnya, tidak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya. Sejak saat itu, rumah tersebut kosong. Namun, berbagai kejadian aneh mulai muncul. Ada yang melihat sosok berdiri di jendela, ada yang mendengar langkah kaki, ada juga yang mengaku melihat lampu rumah menyala sendiri. Aku tidak pernah percaya cerita seperti itu. Bagiku, semua itu hanyalah mitos desa. Sampai suatu malam aku membuktikan sendiri. Saat itu aku sedang berkumpul bersama 3 temanku, Denny, Bayu, dan Arga. Kami duduk di warung dekat lapangan desa. Entah bagaimana pembicaraan kami berakhir pada rumah tua itu. Denny yang paling pemberani langsung tertawa. Itu cuma cerita buat nangkut-nangkutin anak kecil. Bayu mengangguk setuju. Arga terlihat ragu. Aku dengar sepupuku pernah lihat sesuatu di sana. Denny kembali tertawa. Kalau gitu, malam ini kita ke sana. Aku sebenarnya tidak tertarik, namun karena terus diejek penakut, akhirnya aku ikut. Sekitar pukul 9 malam, kami berangkat menggunakan 2 motor. Jalan menuju rumah itu cukup sepi, lampu jalan semakin sedikit, udara terasa lebih dingin, dan suara jangkrik terdengar jauh lebih keras daripada biasanya. Saat rumah tua itu mulai terlihat di kejauhan, entah kenapa perasaanku berubah. Ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Rumah itu tampak lebih besar daripada yang selama ini kulihat saat siang hari. Gelap, diam, dan terasa seperti sedang memperhatikan kami. Kami memarkir motor di depan gerbang yang sudah berkarat. Denny menjadi orang pertama yang masuk. Ia membuka gerbang dengan mudah. Suara bensinnya berdecit panjang. Kami berjalan memasuki halaman. Rumput liar bergoyang tertiup angin. Tidak ada suara lain, tidak ada apapun. Aku mulai merasa sedikit lega. Mungkin memang tidak ada apa-apa di tempat ini. Kami kemudian masuk ke dalam rumah. Pintu depannya tidak terkunci. Begitu terbuka, aroma kayu tua langsung memenuhi hidung. Ruangan itu kosong. Hanya ada beberapa kursi rusak dan lemari tua yang dipenuhi debu. Bayu menyalakan senter. Cahayanya menyapu seluruh ruangan. Tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya Arga berhenti berjalan. Woi! Kami menoleh. Ada apa? Arga menuju ke lantai. Di atas debu tebal yang memenuhi rumah itu terdapat jejak kaki. Jejak kaki baru. Seolah seseorang baru saja berjalan di sana. Padahal rumah itu sudah lama kosong. Suasana langsung berubah. Denny mencoba tetap tenang. Mungkin ada orang masuk ke sini. Namun ada sesuatu yang janggal. Jejak kaki itu hanya menuju ke dalam. Tidak ada jejak keluar, seakan orang yang masuk ke rumah ini tidak pernah keluar lagi. Kami mengikuti jejak tersebut. Jejak itu mengarah ke sebuah ruangan di belakang. Saat pintunya dibuka, kami menemukan kamar tua yang hampir kosong. Hanya ada sebuah kursi kayu menghadap dinding. Tidak ada siapa-siapa. Namun, jejak kaki itu berhenti tepat di depan kursi. Lalu menghilang, benar-benar menghilang. Tidak ada jejak lanjutan, seolah pemiliknya lenyap begitu saja. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Bayu mulai terlihat pucat. Kita pulang aja. Namun sebelum ada yang menjawab, terdengar suara pelan sekali, seperti seseorang sedang berbisik. Kami semua terdiam. Suara itu terdengar dari lantai atas, padahal rumah itu kosong. Denny berusaha mencari sumber suara. Kami menaiki tangga tua yang berdiri setiap kali diinjak. Semakin ke atas, suasana semakin tidak nyaman. Udara terasa lebih dingin, dan bisiknya itu semakin jelas. Awalnya terdengar seperti orang berbicara.
Namun lama-kelamaan aku menyadari sesuatu. Bisikan itu bukan berasal dari satu suara, melainkan banyak suara sekaligus, seolah puluhan orang sedang berbicara bersamaan. Sesampainya di lantai atas, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi, benar-benar sunyi. Kami berdiri diam, tidak bergerak, tidak berbicara. Lalu terdengar suara lain, seseorang memanggil, "Rian!" Aku langsung membeku. Itu namaku. Teman-temanku menoleh ke arahku. "Kamu dengar?" Aku mengangguk pelan. Suara itu terdengar lagi. "Rian!" Kali ini lebih jelas. Masalahnya, suara itu terdengar seperti suaraku sendiri. Jantungku mulai berdegup sangat cepat. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin hanya perasaanku. Mungkin aku salah dengar. Namun, beberapa detik kemudian Bayu terlihat ketakutan. "Siapa yang manggilku?" Aku menoleh. "Kamu juga dengar?" Bayu ngangguk, wajahnya pucat. "Itu suara aku sendiri." Harga ikut mundur beberapa langkah. "Demi apa? Aku juga dengar." Sekarang kami semua ketakutan. Hanya Denny yang masih mencoba terlihat tenang. Namun, aku bisa melihat wajahnya mulai berubah. Lalu Denny menatap kosong ke lorong. "Ada orang." Kami langsung mengikuti arah pandangannya. Di ujung lorong yang gelap terlihat sosok berdiri diam, tinggi, kurus, tidak bergerak. Kami tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluet hitam. Beberapa detik kemudian sosok itu berjalan mundur memasuki kegelapan. Tanpa berpikir panjang, kami langsung berlari turun. Saat mencapai lantai bawah, kami berniat keluar dari rumah. Namun pintu depan yang tadi terbuka kembali tertutup rapat. Denny mencoba membukanya. Tidak bisa. Bayi membatu tetap tidak bisa. Seolah ada seseorang menahan pintu dari luar. Padahal tidak mungkin ada orang di sana. Ketika kepanikan mulai muncul, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin menahan napas, langkah itu turun perlahan melalui tangga. Namun tidak ada siapa-siapa. Yang terdengar hanya suara langkahnya. Tangga tua itu berdiri sendiri, seolah seseorang yang tidak terlihat sedang berjalan turun. Bayu mulai menangis. Harga gemetar. Aku sendiri hampir tidak bisa berpikir. Langkah itu terus mendekat, sampai akhirnya berhenti tepat di belakang kami. Sunyi, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun, aku merasakan sesuatu. Ada seseorang berdiri sangat dekat, tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Lalu terdengar bisikan, sangat dekat dengan telingaku. "Jangan pergi." Aku langsung berteriak. Pada saat yang sama pintu depan terbuka sendiri. Kami berempat langsung berlari keluar. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Tidak ada yang berani melihat rumah itu lagi. Kami terus berlari menuju motor dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Aku pikir semuanya selesai. Ternyata tidak. Malam berikutnya aku mulai mendengar suara yang sama. Saat sedang sendiri di kamar, terdengar seseorang memanggil namaku. Pelan, jauh, namun jelas. Awalnya aku mengabaikannya. Namun suara itu terus muncul setiap malam. Kadang dari luar jendela, kadang dari balik pintu, kadang dari sudut kamar yang gelap. Aku mulai sulit tidur, tubuhku lemas, dan sering terbangun menjelang pukul 3 pagi. Setiap kali terbangun, aku selalu merasa ada seseorang yang sedang memperhatikanku. Seminggu kemudian keadaan menjadi lebih buruk. Suatu malam aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di rumah. Aku mengira ayahku sedang ke kamar mandi. Namun langkah itu terus berjalan, bolak-balik, tidak berhenti. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Rumah dalam keadaan gelap, tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah itu masih terdengar. Kini berasal dari ruang tamu. Aku menyalakan lampu. Suara itu langsung berhenti. Saat itulah aku melihat sesuatu. Di atas meja ruang tamu terdapat jejak kaki berlumpur. Padahal semua pintu rumah terkunci. Keesokan harinya aku menemui sesepuh di desa. Beliau mendengarkan ceritaku dengan serius. Setelah aku selesai bercerita, wajahnya langsung berubah. Beliau kemudian mengatakan sesuatu yang membuat merinding. "Rumah itu tidak kosong." Aku terdiam. "Maksudnya?" Beliau menghela napas panjang. "Dulu Pak Sastro tidak tinggal sendirian." Menurut cerita sesepuh itu, Pak Sastro sering berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Warga mengira ia mengalami gangguan. Namun sebelum meninggal, Pak Sastro pernah berkata bahwa ada penghuni lain di rumah tersebut, penghuni yang tidak suka diganggu, dan siapapun yang datang tanpa izin akan diikuti pulang. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di kamar sambil menunggu pagi. Sekitar pukul 12 malam, suara itu muncul lagi. "Rian!" Aku memejamkan mata, berusaha mengabaikannya.
Namun suara itu terus terdengar, lebih dekat, lebih jelas, sampai akhirnya terdengar tepat di depan pintu kamar. Rian! Pegangan pintu perlahan bergerak sendiri. Aku membeku. Pintu kamar terbuka sedikit, dan di balik celahnya terlihat seorang berdiri, tinggi, kurus, diam, persis seperti sosok yang kulihat di rumah tua itu. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya bisa menatap. Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan mundur, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, suara itu tidak pernah muncul lagi. Namun, aku tidak pernah melupakan kejadian tersebut. Dan aku tidak pernah kembali ke rumah tua di ujung desa. Karena sampai hari ini, rumah itu masih berdiri, masih kosong. Dan menurut warga yang tinggal di sekitar sana, kadang saat malam hari terdengar suara seseorang memanggil nama mereka dari dalam rumah, dengan suara yang sangat mirip suara mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian berada di posisi Rian, apakah kalian akan berani masuk ke rumah tua itu? Tulis pendapat dan pengalaman horor kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor terbaru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati jika suatu saat ada yang manggil nama kalian dari tempat yang seharusnya kosong.